Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku sekalian. Jadi kali ini kita akan belajar akuntansi keuangan. Materinya adalah penyusutan aset tetap, bagian 1. Kenapa saya sebut bagian 1? Karena ya ada bagian-bagian lainnya, gitu. Sebetulnya kan di minggu-minggu lalu itu kan udah saya kasih modulnya ya, dan si PowerPoint sekarang itu berdasarkan modul yang sudah saya berikan gitu si materinya. Cuman barangkali ada yang agak kurang paham gitu kalau baca modul sendiri, jadi saya buat penjelasannya gitu. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai nih. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran PBL, maka kalian diharapkan mampu pertama menentukan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya secara tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, melakukan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya secara tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Kalau misalnya nanti dihubungkan dengan tugasnya ya setelah materi ini, kayak biasa yang pertama adalah tugas pengetahuannya itu ya, menjawab soal-soal esai. Terus yang keduanya adalah soal latihannya ya melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, kemudian mencatatnya gitu. Mencatatnya berarti membuat jurnal. Oke, apa aja sih yang bakal kita bahas di materi penyusutan aset tetap ini? Yang pertama adalah pengertian penyusutan aset tetap. Yang kedua, faktor-faktor penyebab penyusutan dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan penyusutan. Yang ketiga, metode penyusutan aset tetap. Dan yang keempat adalah bagaimana penyajian penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan. Harus digarisbawahi bahwa untuk yang nomor 3 itu kan ada metode penyusutan aset tetap. Nah, di sini tuh cuman ngebahas metodenya itu kayak gimana, formulanya kayak gimana, tapi belum ke contoh soal. Contoh soal latihan gitu ya. Contoh soal latihannya nanti dibahas di video selanjutnya. Yang pertama, penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap ini merupakan cara untuk mengalokasikan seberapa penurunan nilai dari aset tersebut untuk masing-masing periode yang dilalui. Karena kan yang namanya aset tetap itu kan kalau secara teknis kan pasti ada umurnya gitu ya, dimana nanti di akhir setiap tahunnya itu akan menjadi semakin usang gitu atau mengalami yang namanya penurunan nilai manfaat dari aset tetap tersebut. Nah, di akuntansi ini kan harus mencatat segalanya lah ibaratnya gitu. Nah, termasuk untuk penyusunan aset tetap gitu. Kemudian penyusutan di sini disebut bukan merupakan penilaian, tapi merupakan alat untuk alokasi biaya perolehan aset. Yang tadi udah dibilang, kalau yang namanya aset itu kan tiap tahun itu mengalami penurunan nilai. Nah, si penurunan nilai ini di akuntansi dicatatnya atau dialokasiinnya ya di rekening penyusutan gitu. Terus di rekening penyusutan itu tujuannya untuk apa? Ya untuk alokasi pengurangan biaya perolehan aset. Yang pertama, kita ke pengertian penyusutan aset tetap. Penyusutan bisa didefinisikan sebagai proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan atau cost dari aset sebagai beban dengan cara yang sistematik dan rasional dalam periode-periode yang mengambil manfaat dari penggunaan aset tersebut. Kenapa disebut periode-periode? Karena kan di materi aset tetap ya udah pernah saya bilang kalau yang namanya aset tetap itu biasanya umurnya lebih dari 1 tahun gitu. Makanya di sini disebutnya periode-periode. Terus kenapa sistematik dan rasional? Ya pertama sistematik karena kan ada metode-metode yang sudah disediakan gitu ya untuk perhitungan penyusutan aset tetap. Terus rasional itu ya berarti dia proporsional sesuai dengan aturannya kayak gimana gitu.
Yang kedua, faktor-faktor penyebab penyusutan aset tetap dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan penyusutan aset tetap. Yang pertama dulu nih, faktor-faktor penyebab penyusutan aset tetap. Ada dua, faktor intern dan faktor ekstern. Kalau faktor intern itu ya berarti berasal dari aset tetap itu sendiri. Biasanya kalau ibarat manusia berarti faktor U-nya lah gitu, atau fisiknya. Di sini juga sama, bisa dilihat ya. Yang ini, faktor internnya itu adalah bisa disebut juga sebagai faktor fisik, berarti nilai guna aset tersebut menurun karena memang keadaan fisiknya yang mulai turun gitu performanya. Terus kalau yang faktor eksternal, berarti dari luar diri aset itu sendiri gitu. Makanya ini disebut juga sebagai faktor fungsional. Faktor internal atau faktor fisik terdiri dari 4. Pertama, karena pemakaian dan kerusakan gitu. Samalah kalau misalnya kita punya handphone gitu ya, kan dipakai terus tiap hari gitu. Ibaratnya bisa jadi lama-lama si performa handphonenya itu emang mengurang lah gitu, jadi nge-lag lah gitu. Atau lama-lama juga bisa jadi kerusakan karena dipakai terus. Yang kedua, keruntuhan di sini tuh misalnya kayak tiba-tiba langsung nilai asetnya itu menurun gitu. Terus yang ketiga, alamiah atau karena berlalunya waktu. Alamiah itu ya karena emang udah waktunya aset itu nilainya nurun dan aset itu harus diberhentikan gitu karena berlalunya waktu. Yang keempat, faktor lainnya yang tidak terduga, misalnya faktor lainnya itu adalah faktor bencana alam. Bisa jadi karena kebanjiran atau kebakaran atau misalnya ada gempa bumi, ketiban sama apa gitu ya si asetnya, maka dia mengalami penurunan yang drastis atau penurunan yang sedikit, itu bisa jadi. Itu yang faktor internal atau faktor fisik yang berasal dari dalam diri aset itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor fungsional. Yang pertama adalah karena ketinggalan zaman gitu. Yang kita tahu bahwa yang namanya teknologi itu kan pergerakannya itu cepat ya. Nah, si manajemen itu harus paham gitu akan hal ini. Manajemen itu harus ngerti bahwa yang namanya teknologi itu bergeraknya cepat dan cepat ada pergantiannya. Maka dari itu, manajemen harus bisa menentukan umur aset itu dengan tepat gitu. Karena kalau nggak tepat takutnya gini, kita masih pakai aset yang lama, tapi ternyata di luaran itu udah ada teknologi yang terbaru gitu. Dan takutnya malah jadi jelek gitu ke persaingan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua adalah ketidakcukupan, artinya misalnya gini, dalam keadaan di mana jumlah barang yang diminta meningkat gitu ya terhadap perusahaan, sehingga perusahaan tidak mampu memenuhinya lagi gitu melalui pemanfaatan aset tetap yang lama. Misalnya gini, si permintaan terhadap produk itu lagi tinggi-tingginya nih, tapi si perusahaan itu nggak bisa memenuhi semua itu karena emang mesin untuk memproduksi produknya itu nggak mampu untuk memproduksi lebih banyak gitu. Sama kayak nomor 1 berarti ini tuh jelek ke persaingan dengan perusahaan lain gitu. Makanya mau nggak mau si perusahaan balik lagi harus bisa menentukan umur manfaat yang pas gitu. Yang ketiga adalah pola pemakaian. Pola pemakaian juga sangat berpengaruh ya, ibarat kalau misalnya komputer atau laptop gitu, kalau mau laptopnya awet berarti jangan lama-lama di charge gitu ya. Terus kalau komputer jangan asal matiin komputernya gitu langsung ke tombol powernya gitu kan, jangan ya, karena itu menjadi pola pemakaian yang jelek dan takutnya malah mempercepat penurunan nilai asetnya itu gitu. Dan takutnya malah yang harusnya si aset itu bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak ke perusahaan di satu periode akuntansi, malah jadi sedikit gitu kontribusinya. Itu adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya penyusutan gitu. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal tadi adalah faktor fisik dari aset itu sendiri yang alamiah sifatnya. Kalau yang kedua itu adalah faktor eksternal yang dari luar
fisik aset itu sendiri. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan aset tetap. Jadi apa sih faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya gitu ya? Yang pertama adalah harga perolehan. Harga perolehan ini udah sering denger ya dari materi aset tetap yang materi sebelumnya. Harga perolehan ini adalah semua pengeluaran biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset tetap sehingga si aset itu siap dipakai atau berfungsi sesuai dengan tujuan pemiliknya. Yang kedua adalah umur manfaat. Umur manfaat ini udah sempat tadi ya disinggung sering banget. Umur manfaat ini adalah kemampuan kapasitas produksi dari aset yang digunakan dalam operasi. Harus dibedakan nih antara umur manfaat dan umur fisik karena bisa jadi gini. Si umur manfaatnya udah habis nih dari sebuah aset, tapi umur fisiknya masih ada gitu. Tapi walaupun umur fisiknya masih ada, kontribusi dari aset itu nggak akan sebaik yang diberikan ketika umur manfaatnya masih ada gitu. Yang terakhir adalah nilai sisa atau nilai residu. Ini tuh adalah taksiran jumlah yang akan diterima pada saat aset itu dijual atau ditarik dari penggunanya. Ibaratnya kalau misalnya umur manfaatnya 8 tahun gitu ya, nilai sisa ini adalah nilai yang terdapat di aset di tahun ke-8 gitu, secara teknis kayak gitu. Di akhir umur aset tersebut atau ketika atau nilai yang ada pada aset ketika aset itu dijual atau ditarik dari penggunaannya atau dihapuskan kayak gitu. Jadi ada 3, pertama harga perolehan, kedua umur manfaat, dan ketiga adalah nilai sisa. Nah, secara teknis nanti kalau misalnya di latihan soal gitu ya, kamu bakal sering lihat ini nih, harga perolehan, umur manfaat, dan nilai sisa atau nilai residu. Yang ketiga adalah metode-metode penyusutan aset tetap. Metode-metode ya di sini juga berarti metodenya ada banyak gitu. Nah, sekilas aja metodenya itu ada 4 yang akan dibahas sekarang gitu yang biasanya sering keluar. Yang pertama itu ada metode garis lurus, yang kedua ada metode aktivitas atau unit produksi, yang ketiga itu ada metode jumlah angka tahun, dan yang terakhir adalah metode saldo menurun. Sebenarnya masih ada 2 lagi, cuman insya Allah kalau misalnya abis ini selesai baru nanti dijelasin yang 2 laginya gitu. Karena ngejar waktu juga kan sekarang udah April. Nah, ini yang tadi saya sebut ini ada metode garis lurus, ada metode jumlah angka tahun, kemudian ada metode aktivitas produksi, kemudian yang terakhir ada metode saldo menurun. Kayaknya yang metode garis lurus ini kalian udah sering lihat ya gitu di soal-soal misalnya akuntansi perusahaan jasa atau perusahaan dagang, atau mungkin dulu pas akuntansi dasar udah pernah lihat metode garis lurus ini. Dan metode garis lurus ini kalau menurut saya pribadi adalah metode penyusutan aset tetap yang paling gampang. Entah karena dia udah ada tarifnya atau ya udah tinggal harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Udah tok segitu tiap tahun gitu. Makanya saya sebut gampang, paling gampang. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus menggunakan waktu ya, sebagai pertimbangan dalam penyusutan, bukan fungsi dari manfaat produksi. Metode ini secara konsep dipandang tepat karena banyak perusahaan menggunakannya karena metode ini sederhana. Nah, udah saya singgungnya di slide sebelumnya bahwa metode ini tuh yang paling gampang karena paling sederhana. Ini dia rumus untuk mencari penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ya. Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis gitu. Yang ini yang pertama, atau yang kedua adalah penyusutannya bisa dicari dari tarif penyusutan dikali nilai bukunya gitu. Nilai bukunya dapat dari harga perolehan dikurangi nilai sisa. Kalau misalnya nggak ada nilai sisanya gimana Bu? Ya udah berarti
Kalau nggak ada nilai sisa langsung aja. Kalau di sini harga perolehan dibagi umur ekonomis, kalau di sini tarif penyusutan dikali harga perolehan. Udah tok segitu tiap tahunnya kayak gitu. Terus untuk tahu tarif penyusutannya kayak gimana? Kalau misalnya nggak diketahui gitu ya di soalnya. Untuk tahunya ya tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomis. Jadi misalnya untuk cari tarif penyusutan ya, umur ekonomis kan misalnya diketahui 5 tahun gitu ya sebuah peralatan. Berarti tinggal 100 dibagi 5, berarti penyusutan tiap tahunnya adalah 20%. Nah, udah aja, berarti 20% langsung dikali ke harga perolehan. Gampang gitu. Kalau misalnya nanti di soal gitu ya, diketahui ada harga perolehannya, ada nilai sisanya, ada nilai ekonomisnya, berarti saya harus pakai rumus yang mana, Bu? Untuk metode garis lurus ini bebas, mau pakai rumus yang ini boleh, mau pakai rumus yang ini boleh. Gitu. Kecuali kalau nanti di soalnya langsung dimintanya hitunglah berdasarkan tarif penyusutannya, berarti langsung pakai rumus yang kedua ini kan. Begitu. Tadi metode garis lurus, sekarang kita bahas metode jumlah angka tahun. Nah, metode jumlah angka tahun menghasilkan beban penyusutan yang menurun setiap tahunnya berdasarkan pecahan yang menurun dari dasar penyusutan. Dasar penyusutan ini sama kayak yang tadi ya, berarti dapat dari harga perolehan dikurangi nilai sisa. Gitu. Kalau ada nilai sisa. Kalau nggak ada ya udah berarti harga perolehan. Terus, setiap pecahan menggunakan jumlah angka tahun sebagai penyebut. Penyebut itu yang di bawah ya, terus pembilang itu yang di atas. Barangkali lupa. Misalnya dia 5 tahun gitu, berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Atau pecahan tersebut bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Nah, ini tuh rumus untuk mencari jumlah angka tahun atau JAT-nya. Jadi sebelum mencari penyusutannya, kamu harus tahu dulu JAT-nya berapa gitu. Contoh, misalnya kalau umur ekonomisnya ada 5 tahun, maka pecahan tersebut adalah 5 kali 5 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 15 ini kan sama ya kayak ini gitu. Cuman kalau ini dihitung satu-satu, kalau ini dihitung langsung pakai rumusnya. Dan jumlah taksiran umur kegunaan yang tersisa pada awal tahun sebagai pembilang. Lanjut ya. Untuk mencari penyusutannya kayak gimana? Nah, ini yang tadi jumlah angka tahunnya. Jadi sebelum nyari penyusutan, kamu harus nyari ini dulu jumlah angka tahunnya berapa. Baru mencari penyusutannya. Penyusutannya dapat dari harga perolehan aset dikurangi nilai sisa, kalau ada, dikali umur, jadi umur asetnya berapa, dibagi jumlah angka tahun. Nah, ini. Makanya saya bilang harus cari dulu jumlah angka tahunnya berapa. Gitu. Kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode aktivitas atau unit produksi. Metode ini mengasumsikan bahwa penyusutan merupakan fungsi dari produktivitas aset. Ini berbanding terbalik dengan yang metode garis lurus ya. Kalau metode garis lurus kan menyebutkan bahwa si penyusutan itu berdasarkan waktu, bukan berdasarkan produktivitas. Bukan dari berlalunya waktu. Nah, ini berkebalikan yang dilewati oleh aset. Umur manfaat diperhitungkan dari satuan keluaran atau output, berarti barang ya, produksi atau masukan input, seperti jumlah jam dalam berproduksi. Jadi dihitung nih, misalnya kalau mesin ini misalnya punya atau gampangnya misalnya printer ini bisa memproduksi sampai 10 rim misalnya. 10 rim itu ya tergantung berapa tahun makainya. Nah, berarti si manajemen ini kan harus membagi ya, misalnya setahun itu cuma boleh 2 rim setiap satu printernya gitu. Nah, berarti penyusutannya itu ya 2 rim itu gitu. Nanti 2 rim dikalikan ke harga perolehannya. Nah, ini dia.
Ini dia rumusnya. Penyusutan didapatkan dari ini. Harga perolehan dikurangi nilai sisa, balik lagi kalau ada, dibagi taksiran total jam, atau misalnya total produksi dari mesin itu bisa berapa lama gitu ya, dikali ke jumlah jam tahun ini. Misalnya kalau printer, harga printernya 10 juta, nilai sisanya 1 juta, 10 juta dikurangi 1 juta dibagi, misalnya dia bisa sampai 30.000 jam. Dibagi 30.000 jam kali 1.000 jam di tahun pertama. Gitu. Nanti jangan khawatir kalau misalnya pakai metode aktivitas, si jam-jamnya itu udah diketahui. Jadi tinggal masuk-masukin aja ke formulanya. Yang penting bisa makainya, bisa mengalikannya gitu. Nah, itu udah aman. Yang terakhir, metode saldo menurun atau double declining. Penyusutan menurut metode saldo menurun disebut juga sebagai tarif tetap atas nilai buku. Tarif. Kalau tarif berarti nanti persenan ya. Penyusutan metode saldo menurun adalah suatu metode untuk mengalokasikan harga perolehan aset tetap menjadi beban penyusutan untuk setiap tahunnya semakin kecil atau menurun. Jadi kalau menggunakan metode saldo menurun, tiap tahunnya itu nilainya semakin kecil. Dasar untuk menghitung penyusutan ini adalah nilai buku yang makin lama makin kecil atau menurun. Sedangkan tarif penyusutannya adalah menggunakan tarif penyusutan garis lurus dikali 2. Jadi misalnya dia punya tarif penyusut, misalnya dia punya umur ekonomis 5 tahun. 100% dibagi 5, berarti kan tiap tahunnya 20%. Ini kalau misalnya, sama dengan ya. Ini kalau misalnya pakai garis lurus, kalau misalnya pakai saldo menurun, berarti 20% kali 2, berarti tiap tahunnya adalah 40%. Gitu. Tinggal dikali 2 aja. Kemudian yang terakhir nih, materi terakhir adalah penyajian penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan. Kalau misalnya aset tetap itu kan kita tahu ya, mencatat aset tetap itu di debitnya itu beban, kemudian beban penyusutan, embel-embelnya misalnya kendaraan gitu atau aset tetap lainnya. Terus nanti di kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, si beban-beban ini kan nanti kalau di laporan keuangan itu masuknya adalah ke laporan laba rugi gitu, dikelompokkannya sebagai beban operasional perusahaan. Kemudian yang akumulasi penyusutannya ini masuknya adalah ke neraca, tapi dia itu berperannya sebagai kontra account atau perkiraan yang berlawanan gitu, karena walaupun dia termasuk ke harta atau aktiva, dia itu kan sebenarnya mengurangi harta ya, gitu. Makanya dia disebut kontra account. Cuman kalau yang namanya penyusutan ya masuknya ke di dua laporan ya. Kalau di laporan keuangan, pertama ada laporan rugi laba, yang kedua ada di neraca, begitu. Oke, terima kasih. Semoga mudah dipahami ya materinya. Dan kalau misalnya mau membaca yang lebih banyak, bisa baca di modulnya. Modulnya di mana? Modulnya ada di LMS. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung di japri aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.